Shalom, selamat pagi Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander dapat hadir kembali menghampiri Anda melalui program Morning Date with Jesus. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Doa kami kiranya damai sejahtera, sukacita boleh ada dan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga hari-hari yang kita lalui, kita boleh memiliki damai itu, boleh memiliki sukacita. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan kita semuanya. Pagi hari ini menjadi saat-saat yang indah untuk kita. Kita boleh menghampiri hadirat Tuhan. Kita boleh kencan dengan Tuhan. Mari, kita nyatakan kerinduan kita kepada Dia. Bagaikan rusa yang haus akan air, bagaikan rusa yang merindukan sungai, sehingga setiap hari, setiap saat kita boleh disegarkan dengan kebenaran firman. Kita boleh disegarkan karena Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita ajak Tuhan masuk dalam hati kita pagi hari ini, berjumpa pribadi lepas pribadi, sehingga pagi ini boleh menjadi pagi yang indah sebelum kita mengawali segala aktivitas kita semuanya. Mari nyatakan kerinduan kita kepada Dia. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mengapa dikatakan morning date with Jesus? Ibarat kita kencan. Tentu di dalam pertemuan tersebut terselip kerinduan yang mendalam dengan kekasih jiwa kita. Pagi hari ini kita kencan dengan Tuhan, kekasih jiwa kita. Kita kencan dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Allah yang senantiasa ada, menyertai, mengasihi kita, memberikan anugerah demi anugerah. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi.
dan besar kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Anda, saya, kita semua memiliki kerinduan untuk berjumpa, memiliki kerinduan agar Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita, sehingga hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita, boleh memiliki damai sejahtera karena Dia ada buat kita semuanya. Mari katakan, Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Serukan namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, benar Tuhan. Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, ada sebuah quotes yang menarik perhatian saya. Kemurnian di dalam hati menghasilkan kekuatan dalam kehidupan. Sekali lagi, kemurnian di dalam hati menghasilkan kekuatan dalam kehidupan. Saya yakin dan percaya Anda, saya, kita semuanya tentu menginginkan kekuatan di dalam kehidupan. Mengarungi kehidupan yang demikian berat, diperlukan kekuatan. Salah satunya adalah kita belajar untuk menjaga hati kita agar kita memiliki yang namanya kemurnian hati. Bayangkan ketika hati kita dipenuhi dengan sampah-sampah yang tidak perlu, itu akan menguras energi kita. Tetapi ketika kita boleh memiliki hati yang bersih, memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang mulia, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan kekuatan. Pagi hari ini di Morning Date with Jesus, di bagian yang kedua, kita masih bicara tentang menjaga hati. Ya, mengapa penting bagi kita untuk menjaga hati kita? Kalau di bagian yang pertama kita membahas mengapa kita penting untuk menjaga hati kita, karena kalau kita sendiri tidak menjaga hati kita, kita tidak bisa mengharapkan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menjaga hati kita. Karena kita tidak bisa membatasi apa yang orang pikirkan, apa yang orang katakan, apa yang orang lakukan kepada kita semuanya. Bagian yang kedua ini dalam topik menjaga hati, mengapa penting?
Karena Tuhan itu melihat hati. Ya, karena Tuhan melihat hati, maka penting bagi kita untuk kita bisa menjaga hati kita. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, seringkali kita terkecoh dengan penampilan. Penampilan seseorang yang demikian gagah, bagaimana gaya bicara yang demikian membuat kita terpesona. Ya, padahal semuanya itu adalah kepalsuan. Seringkali hal-hal yang ada di depan, hal-hal yang terlihat di mata kita, itu adalah sebuah topeng. Saya tidak menghakimi Anda yang memiliki kemampuan untuk berbicara, Anda yang memiliki paras yang demikian luar biasa, tetapi alangkah indahnya apabila semua hal yang indah yang terlihat melalui mata kita itu juga diimbangi dengan indahnya hati yang kita miliki. Kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan melalui kisah di mana Tuhan menegaskan bahwa Dia melihat hati manusia. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Anda semuanya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, di bagian B saya ingin ulangi untuk Anda semuanya, ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, ayat ini berkisah tentang Samuel yang diutus Tuhan untuk mencari pengganti dari Raja Saul. Saul yang tingkah polanya membuat Samuel bersedih. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan sedih. Samuel diutus untuk menuju ke satu tempat, yaitu ke keluarga Isai. Nah, dikumpulkannya lah anak-anak dari Isai. Satu demi satu anak-anak itu keluar. Apa yang terjadi? Ketika anak yang pertama keluar, Samuel berpikiran bahwa wow, ini gagah, gitu ya. Tetapi Tuhan mengatakan hal itu bukan yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, ada catatan penting dalam kisah Samuel mengurapi Daud. Ya, satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa hanya Tuhan yang benar-benar mengenal hati seseorang. Sekali lagi, hanya Tuhan yang benar-benar mengenal hati seseorang, mengenal hati Anda ataupun mengenal hati saya. Hal yang pertama, Samuel tanpa tuntunan Tuhan, maka Samuel bisa salah untuk memilih. Anak yang pertama keluar, Samuel sudah terpesona dengan kegagahan yang dimilikinya. Tetapi langsung saja Tuhan menuntun Samuel, bukan itu. Bukan yang kamu lihat melalui mata, tetapi aku melihat hatinya. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, seringkali
Di awal tadi saya katakan bahwa kita sering kali terkecoh dengan penampilan luar. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Dan hanya Tuhan yang tahu hati seseorang, kedalaman hati seseorang. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan untuk Anda semuanya, kalau tadi hal yang pertama Samuel bisa salah tanpa tuntunan Tuhan. Hal yang kedua adalah orang yang terdekat sekalipun tidak mengenal hati kita secara yang terdalam. Orang yang terdekat dengan kita sekalipun tidak mengenal hati kita yang terdalam. Hal ini dikisahkan melalui kisah Isai. Dikumpulkannyalah anak-anak, tetapi masih ada satu yang ketinggalan. Dia di mana? Dia sedang mengembalakan. Mungkin pada saat itu Isai berpendapat, berpikiran bahwa ini loh anak-anakku yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ini gagah-gagah dibandingkan dengan anak yang sedang mengembalakan domba itu. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, apa yang difikirkan Isai itu berbeda apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Isai mungkin mengenal anak-anaknya, tetapi dia tidak tahu kedalaman hati dari seorang yang bernama Daud. Mungkin penampilannya dikatakan dalam Alkitab kemerah-merahan, masih imut-imut gitu ya. Tetapi Tuhan melihat bahwa Daud itu yang layak untuk diangkat menjadi raja, menggantikan Saul. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, Anda ingin memiliki kepekaan hati ketika Anda berada dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Tentunya yang harus kita garis bawahi adalah kita harus memiliki Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap apa yang kita pikirkan, libatkan Tuhan. Karena apa? Samuel pun bisa salah. Bagaimana dengan kita ketika kita mengandalkan pikiran kita sendiri? Bagaimana ketika kita mengandalkan mata kita sendiri? Karena hanya Tuhan yang tahu kedalaman hati seseorang. Mari kita belajar untuk kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Mungkin Anda memilih seseorang untuk Anda bisa percaya dalam bisnis Anda. Anda ingin memilih seseorang untuk menjadi bagian dalam keluarga Anda. Anda ingin memilih seseorang untuk menjadi orang kepercayaan Anda. Jangan lihat dari kasat mata kita, tetapi mari libatkan Tuhan yang jelas-jelas mengetahui kedalaman hati setiap orang. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu mengetahui hati kita. Mungkin kita bisa beralibi dengan orang lain. Mungkin kita bisa memberikan beribu alasan untuk pembenaran diri kita sendiri kepada orang lain. Tetapi tidak dengan Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, mungkin kita bisa beralasan pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Alasan dari A sampai Z, beribu alasan bisa kita berikan. Tetapi Tuhan tidak dapat ditipu karena apa? Dia melihat hati kita. Lukas 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu.
Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Sekali lagi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita tutupi di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita mau dibentuk oleh Tuhan untuk kita boleh memiliki hati yang tersebut? Bapak Ibu, Sobat Messenger, jalan satu-satunya adalah menjaga hati kita. Ya, menjaga hati kita sendiri. Bagaimana kita boleh melekatkan hati kita kepada hati Tuhan. Sehingga kita pun boleh dituntun untuk memiliki hati seperti hati Kristus. Saya yakin dan percaya, kita semua menginginkan hal tersebut. Kita menginginkan hati yang murni, hati yang tulus, agar kita pun boleh memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, bukan apa yang dilihat secara kasat mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Maukah kita memiliki hati tersebut? Satu-satunya cara adalah jaga hatimu. Menjaga hati itu penting, ya. Di bagian yang kedua ini, kita bisa tahu dengan jelas bahwa Tuhan itu melihat hati kita. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, maka kita bukanlah anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar. Mari kita mau serahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain bisa nipu kita. Mungkin orang lain bisa beralibi kepada kita. Mungkin orang lain bisa dengan mulut yang manis, walaupun itu adalah mulut yang berbisa, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Mari kita libatkan Tuhan di dalam segala hal, sehingga kita boleh memiliki kepekaan hati, agar kita tidak salah di dalam memilih, agar kita tidak salah di dalam menilai seseorang. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, Tuhan melihat hati kita, bukan melihat tampang kita, bukan melihat segala atribut yang melekat di dalam kehidupan kita semuanya, tetapi Tuhan melihat hati kita. Sudahkah kita memiliki hati yang boleh menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah tatkala Tuhan melihat kita, hati kita menjadi hati yang bersih, sehingga kita boleh diperkenan, sehingga kita boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Satu kerinduan kita semua, saya yakin Anda pun, dimanapun Anda berada, memiliki hati yang boleh menyukakan Tuhan kita. Pujian ini menjadi kerinduan kita semuanya, agar kita boleh memiliki hati yang senantiasa menyembah Tuhan. Hati yang tulus, sehingga kita boleh menyukakan hati Tuhan. Mari di akhir acara kita, di akhir kencan kita pagi hari ini, kita mau memuji Dia, meninggikan Dia. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu di dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu
ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Nyatakan kerinduan kita untuk kita boleh memiliki hati yang senantiasa ingin selalu mengenal Tuhan kita, selalu ingin menyembah Sang Pemberi anugerah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sembah Dia. Katakan, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu di dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Selidiki setiap hati kami, Bapa. Bersihkan, murnikan, sehingga hati ini boleh menjadi hati yang memuliakan Engkau, hati yang menyenangkan Engkau. Selidiki hati kami ya Bapa, sehingga Engkau perkenan hidup kami, sehingga Engkau layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami sadar bahwa semua itu enggak mudah, tetapi kami yakin dan percaya kami mau melibatkan Engkau untuk membersihkan, untuk menyingkapkan setiap kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kami, sehingga hati kami Engkau murnikan. Jamah setiap kami, Sobat Messenger dimanapun mereka berada, sehingga boleh memiliki hati yang memuliakan Engkau. Kami boleh menjaga hati kami, sehingga pada saatnya nanti Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang setia kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami mau awali hari bersama dengan Engkau. Engkau tahu setiap pergumulan Sobat Messenger dimanapun mereka berada, apapun itu yang menjadi pergumulan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang turut campur tangan di dalam kehidupan kami semuanya. Engkau yang akan membawa kami menuju kemenangan demi kemenangan. Kami percaya, kami tidak takut, sebab Engkau beserta dengan kami. Khususnya di hari ini ya Bapa, jagai dan lindungi kami. Hadirlah dalam hati kami, dalam hidup kami, untuk menuntun kami, sehingga jalan kami menjadi jalan yang lurus bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk perjumpaan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh dekat dengan Engkau. Kiranya melalui program acara ini, jemaat-Mu
Sobat Messenger dimanapun mereka berada boleh mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa, karena kami mengawali dengan kencan bersama dengan Engkau. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, Morning Date with Jesus boleh hadir setiap hari Sabtu untuk kita semuanya. Apabila Anda diberkati, silakan like, share, dan subscribe The Messenger GKMI Kenari. Hari Sabtu yang akan datang kita akan melanjutkan di bagian yang ketiga, menjaga hati. Saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander mohon pamit undur diri. Dan kiranya damai sejahtera boleh ada dan senantiasa ada untuk kita semuanya. God bless.